Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Bu Solihah. Bu Solihah di sini mengajar pelajaran PPKN kelas 10. Baik, kita akan belajar terkait tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan KD 3.1. Di sini kita akan mempelajari terkait tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pada bagian pertama kita akan belajar bagaimana macam-macam kekuasaan negara. Kita semua pasti akan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan kekuasaan? Di sini kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Apa saja kekuasaan negara itu? Menurut pendapat John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yakni kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan federatif. Menurut John Locke, yang dinamakan kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif menurut John Locke yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan kekuasaan federatif menurut John Locke yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan menurut Montesquieu, penyempurnaan arti kekuasaan di sini ada 3. Yang pertama, kekuasaan eksekutif. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Menurut Montesquieu, yang dinamakan dengan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggar terhadap undang-undang. Dan kekuasaan legislatif menurut Montesquieu yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Pendapat dari Montesquieu tadi itu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Pendapat John Locke itu ada 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Dan menurut Montesquieu di sini ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, yang fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketika kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Eksekutif berdiri sendiri, yudikatif berdiri sendiri, dan legislatif juga berdiri sendiri. Teori ini disebut dengan teori trias politika. Untuk penjelasan pembelajaran selanjutnya, kita akan pelajari di materi berikutnya. Di bagian kedua nanti kita akan mempelajari tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia.
Dari kalian apabila ada pertanyaan yang dikira kurang paham, silahkan japri Bu Solihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.